Bismillah. Qala al-muallif al-imam al-syekh al-allamah Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala. Wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyina. Wa nu'minu dan beriman oleh kita bil malaikati dengan para malaikat, wan nabiyyina dan para nabi, wal kutubil munazzalati dan kitab-kitab yang diturunkan alal mursalina atas para rasul. Wa nashhadu dan bersaksi oleh kita annahum sesungguhnya mereka al-mursalin para rasul kanu ada mereka adal haqqil mubin di atas kebenaran yang nyata. Ini penjelasan sudah sering atau banyak dan sering kita dengar. Wa nusammi dan menamakan oleh kita ahla qiblatina akan ahli qiblat kita, muslimina akan orang-orang muslim, mu'minina orang-orang beriman mereka. Madamu selama ada mereka bima jaa bima dengan sesuatu jaa telah datang bihi dengannya ma an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifina halnya mengakui oleh mereka. Walahu dan baginya ma bikulli ma qalahu bikulli dengan setiap ma perkara qalahu telah mengatakan oleh Nabi hu akan kulli ma akhbaran dan telah memberitakan oleh Rasulullah musaddiqina halnya membenarkan oleh mereka. Orang yang mendustakan, mendustakan atau mengingkari perkara yang ma'lum minad din bil darurah, perkara yang diketahui dari agama dengan pasti, di mana semua orang Islam mengetahui hukumnya, ukurannya perkara ma'lum minad din bil darurah. Semua orang Islam mengetahui hukumnya, bahkan tanpa berpikir. Ketika disebut misalkan zina haram, salat 5 waktu wajib, nah ini namanya perkara apa? Ma'lum minad din bil darurah. Nah, siapa orang mengingkari hukum tersebut, mendustakannya, maka ini orang dihukumi kafir, keluar dari Islam. Adapun orang yang melakukan dosa, berbuat maksiat, dosa besar sekalipun, maka tidak boleh dihukumi kafir dengan sebab dosanya tersebut selama dia tidak menghalalkannya. Nah, jadi orang yang selama dia
mengakui ketetapan hukum yang ada dalam ajaran agama ini, walaupun dia melanggarnya, bahkan dia berbuat dosa besar itu tadi, selama dia tidak menghalalkannya, maka ini orang tetap dihukumi muslim. Dihukumi apa? Muslim, mukmin, muslim. Dihukumi tetap sebagai orang mukmin. Tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh dikafirkan. Hanya saja tentu orang muslim semacam ini atau mukmin semacam ini adalah mukmin fasik, dosa besar, pelaku dosa besar. Tapi tetap hukumnya dia mukmin. Tidak boleh dikafirkan. Nanti ada pembahasan itu insyaallah. Lanjut. Wala nakhudu, dan tidak menyelami oleh kita, memperdalam oleh kita fillahi, pada Allah. Yang dimaksud dalam mengetahui hakikat Allah, karena tidak ada yang mengetahui akan hakikat Allah kecuali Allah. La ya'rifu haqiqatallahi illallah. Tidak ada yang mengetahui akan hakikat Allah kecuali Allah. Kita diperintah dalam agama ini untuk belajar tauhid, mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal Allah artinya mengenal sifat-sifatnya yang dengan mengetahui sifat-sifat Allah tersebut, maka kita mentauhidkannya. Dengan mengetahui sifat-sifat Allah tersebut, kita tidak menyerupakannya dengan ciptaannya. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Maha Suci daripada susunan dan anggota-anggota badan. Nah, pada bagian ini kita diperintah, bahkan wajib mengetahui ilmu tauhid, dan bahkan ilmu tauhid adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Nah, yang dimaksud oleh Imam Tahawi dalam pernyataannya ini, wala nakhudu fillah ay fi haqiqatillah. Kita jangan mendalami, membahas atau mencari akan hakikat Allah, karena hakikat Allah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bukan artinya yang dimaksud oleh perkataan Imam Tahawi ini, bukan artinya hindarilah ilmu tauhid, bukan. Justru ilmu tauhid wajib dipelajari. Bahkan wajib didahulukan di atas ilmu fikih. Wajib didahulukan di atas ilmu fikih. Wajib didahulukan atas seluruh bidang ilmu. Itulah mengapa ilmu tauhid disebut dengan apa? Ilmul usul. Ilmul usul, pokok dalam agama ini. Nah, ada banyak dalil menunjukkan itu. Misalkan dalam Al-Quran firman Allah, fa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Didahulukan dalam ayat ini perintah untuk mengenal Allah di atas istighfar, oleh karena mengenal Allah adalah menyangkut ilmu usul, sementara istighfar menyangkut ilmu furu'. Karena itu didahulukan penyebutan perintah mengenal Allah, mentauhidkannya dibanding mempelajari ilmu furu'. Dalam hadis apalagi ada banyak sabda Rasulullah dan pernyataan para sahabat. Sabda Rasulullah riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih tentu. Dalam kitab sahihnya Rasulullah bersabda, afdhalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Paling utama segala amalan adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dari sahabat Jundub ibn Abdillah berkata, kunna fi ahdi Nabi fityanun hazawirah. Adalah kami di zaman atau di masa Rasulullah adalah para pemuda fityan, para pemuda hazawirah, artinya yang menjelang balik. Kata beliau apa? Sahabat Nabi ini Jundub ibn Abdillah, ta'allamna al-iman qabla al-Quran. Belajar kami akan iman, tauhid, ilmu tauhid qabla al-Quran, sebelum belajar Al-Quran. Summa ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Kemudian kami belajar Al-Quran, maka kemudian bertambahlah iman kami dengan belajar Al-Quran tersebut. Tapi sebelum belajar Al-Quran, pokok-pokok tauhid itu terlebih dahulu dipelajari. Al-Imam Syafi'i berkata, ahkamna dzaka qabla hadza. Kami telah terlebih dahulu mendalami ilmu tauhid sebelum fikih. Ahkamna dzaka ay ilmu usul, ilmu tauhid atau ilmu aqidah. Qabla hadza, sebelum ini. Sebelum apa? Sebelum furu' al-fiqh, sebelum cabang-cabang dalam masalah-masalah fikih. Al-Imam Abu Hanifah berkata, i'lam anna al-fiqha fid din afdalu min al-fiqhi fil ahkam. Katakanlah olehmu bahwa mempelajari ilmu tauhid itu lebih utama daripada mempelajari ilmu fikih. Harus didahulukan artinya, walaupun juga fikih wajib dipelajari yang pokoknya, tetapi ilmu tauhid wajib didahulukan atas ilmu fikih. Begitu. Nah, jadi kembali lagi, apa yang dimaksud oleh Imam At-Tahawi dalam risalahnya ini ketika beliau mengatakan wala nakhudu fillah ay fi dzatillah, fi dzatillah ay fi haqiqatillah. Kita tidak mencari, memperdalam dalam hakikat Allah, karena tidak ada siapapun yang dapat
mengetahui hakikat Allah kecuali Allah. Wala numari fi dinillah, dan tidak berlaku sombong oleh kita fi dinillah, dalam agama Allah, atau mencari muka. Al-mura'ah, wala numari fi dinillah, wala nujadilu fil Qur'an, dan tidak bermujadalah oleh kita, artinya tidak berdebat oleh kita. Yang dimaksud perdebatan yang jauh dari kebenaran, fil Qur'ani, dalam masalah Al-Qur'an. Wa nashhadu, dan bersaksi oleh kita, annahu, sesungguhnya Al-Qur'an kalamu rabbil alamin, itu kalam Tuhan seluruh alam, kalam Allah. Nazala, telah turun bihi, dengannya Al-Quran, ar-ruhul amin, oleh malaikat Jibril. Ar-ruh yang dimaksud, ar-ruhul amin yang dimaksud adalah Jibril. Fa'allamahu, maka mengajarkan oleh Jibril hu, akan Al-Quran, sayyidal mursalina, akan pemimpin para rasul, Muhammadan, nyatanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan bermula dia Al-Quran kalamullah ta'ala, itu kalam Allah ta'ala, la yusawihi, tidak menyamainya akan Al-Quran syai'un, oleh suatu apapun, min kalamil makhluqina, dari kalam para makhluk. Wala naqulu bi khalqihi, dan tidak mengatakan oleh kita bi khalqihi, dengan makhluknya Al-Quran, artinya tidak dikatakan Al-Quran makhluk. Nah, ini bagian ini perlu penjelasan sedikit. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah memiliki dua pengertian. Satu, kalam Allah dalam makna kalam zatnya, yang merupakan sifat baginya. Yang kedua, kalam Allah dalam makna al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan. Kalam Allah dalam makna pertama, al-kalamuz dzati, maka ia bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, bukan dengan alat-alat, bukan dengan mulut, bukan dengan lidah, bukan dengan anggota-anggota badan. Tidak menyerupai kalam pada makhluk. Itu tadi, bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain tidak menyerupai ciptaannya, demikian pula kalam Allah dalam makna kalam zatnya tidak menyerupai ciptaannya. Kalam Allah yang merupakan kalam zatnya bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Yang kedua, kalam Allah dalam makna al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan. Dalam bahasa Arab disebutlah dengan Al-Quran. Disebut dengan apa? Al-Quran.
dalam bahasa Ibrani disebutlah dengan Injil. Bahasa Suryani disebutlah dengan Taurat. Begitu pula Zabur. Yang asli dahulu Injil, Taurat, Zabur itu turunkan kepada Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Musa, Zabur kepada Dawud. Yang asli dahulu disebut kalamullah, sama dengan apa? Al-Quran disebut apa? Kalamullah, sama dengan Al-Quran. Ya tentu sekarang tidak ada. Adapun yang ada beredar sekarang muharraf. Muharraf itu sudah mengalami perombakan, bahkan parah perombakannya. Nah, kalam Allah dalam makna yang kedua ini, lafzul munazzal, adalah ungkapan dari al-kalamuz dzati. Tadi nomor 1. Al-lafzul munazzal ini ungkapan dari al-kalamuz dzati. Ungkapan bagi al-kalamuz dzati. Ingat-ingat ini. Harus digaris bawah ini kata-kata ungkapan atau menunjukkan. Ungkapan menunjukkan. Bagaimana? Al-kalamuz dzati. Jangan difahami bahwa kalam zat Allah sebagai huruf, suara dan bahasa seperti bacaan kita. Hati-hati nih. Jangan difahami bacaan-bacaan seperti bacaan kita, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu diyakini bahwa Allah mengeluarkan suara dan bahasa seperti bacaan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pemahaman rusak begitu ya. Tetapi bacaan-bacaan Quran yang kita baca itu adalah lafaz-lafaz yang tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Tertulis di mana? Di Al-Lauhul Mahfuz, mengungkapkan daripada kalam zat Allah. Allah memerintah kita salat. Lalu perintah tersebut diungkapkanlah menjadi aqimus shalah. Allah memerintah kita berzakat, diungkapkanlah dalam bahasa Arab menjadi wa atuz zakat. Nah, kalimat-kalimat ini aqimus shalah tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Ditulis oleh Al-Qalamul A'la. Nah, kemarin sudah kita bahas ada Al-Qalamul A'la yang menulis segala sesuatu apapun yang terjadi pada alam ini tanpa ada yang memegangnya. Menulis oleh Al-Qalam tersebut di atas Al-Lauh peristiwa apapun yang terjadi pada alam ini, termasuk lafaz-lafaz Al-Quran. Nah, kalimat-kalimat Al-Quran tersebut kemudian diturunkanlah, dibawa oleh malaikat Jibril dengan perintah Allah, diturunkan ke langit dunia, ke suatu tempat langit dunia bernama Baitul Izzah. Lalu dari langit dunia tersebut turunlah kepada Rasulullah berangsur-angsur dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang sebab peristiwa kemudian turun ayatnya, ada yang karena pertanyaan sahabat kemudian turun ayatnya, atau ada yang tanpa sebab turun ayat. Nah, yang beberapa sebab itu, beberapa yang latar belakang peristiwa-peristiwa disebutlah dengan sababun nuzul. Sebut dengan apa? Sababun nuzul. Walaupun tidak semua ayat ada sababun nuzulnya. Nah, jadi
lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya, itu adalah apa? Ungkapan bagi kalam zat Allah. Nah, maka harus dipahami pembagian dua makna ini, yaitu apa? Al-kalamul dzati dan al-lafzul munazzal. Al-kalamul dzati dan al-lafzul munazzal. Nah, sering kita ungkapkan pendekatannya seperti itu tadi. Aqimus shalah, itu merupakan ungkapan dari perintah Allah terhadap kita untuk sholat. Contoh pendekatan semacam ini, umpama kita tulis papan tulis Allah, bukan itulah hakikat Allah ada di papan tulis berupa huruf-huruf alif, lam, ha. Tidak, tetapi itu apa? Tulisan, menunjukkan, mengungkapkan kepada adanya zat yang maha suci yang kita sembah, yang bernama Allah. Nah, kitab suci Quran itu begitu, yang kita baca di hadapan kita disebut kalam Allah, bukan artinya Allah menggunakan huruf-huruf persis seperti bacaan kita, tersusun dari huruf-huruf dalam bahasa Arab, bukan begitu. Tetapi ini sebagai ungkapan kepada adanya kalam zat Allah. Kalam zat Allah sendiri bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Nah, gitu. Nah, kembali lagi kepada perkataan Imam Tahawi. Imam Tahawi mengatakan wala naqulu bi khalqihi, tidak boleh kita mengatakan Al-Qur'an makhluk. Yang dimaksud oleh Imam Tahawi adalah dengan mengatakan secara mutlak Al-Qur'an makhluk, tidak boleh. Mengapa? Karena kalam Allah itu ada dua makna tadi. Nah, jika ingin diungkapkan, maka harus dengan rinci, dan itu pun di maqam ta'lim seperti ini, di tempat pengajaran seperti ini dirinci. Jika yang dimaksud adalah al-kalamuz dzati, maka dia bukan makhluk. Kalau yang dimaksud kalam Allah adalah al-kalamuz dzati, maka dia bukan makhluk. Tapi jika yang dimaksud adalah al-lafzul munazzal, maka dia makhluk. Paham tidak? Jika yang dimaksud al-lafzul munazzal, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab makhluk tidak? Makhluk. Huruf-huruf makhluk tidak? Makhluk. Kertas makhluk, tinta makhluk, mulut yang dipakai membaca makhluk, lidah makhluk. Nah, jadi kalau yang dimaksud kalam Allah adalah al-lafzul munazzal, lafaz. Lafaz itu kan apa? Suara. Dalam nahwu apa? Ma huwa al-lafzu? Al-lafzu as-sawt al-mushtamil ala ba'd al-huruf al-hijaiyah. Dalam jurumiyah, sawt, suara. Makhluk tidak? Makhluk. Nah, jadi kalau yang dimaksud adalah al-lafzul munazzal, dengan jika yang dimaksud kalam Allah atau Al-Quran sebagai al-lafzul munazzal, maka dia makhluk. Tapi kalau yang dimaksud sifat kalam Allah atau kalam zat Allah, maka dia bukan makhluk. Paham ini? Jadi harus dirinci. Di tempat begini seperti ini, maqam ta'lim namanya. Nah, Imam Tahawi mengatakan tidak boleh dikatakan Al-Quran makhluk. Mengapa? Karena ungkapan seperti ini ungkapan yang mutlak, tidak dengan dirinci, sehingga dikhawatirkan nanti
ketika disebut Al-Quran makhluk, wah yang dimaksud Al-Quran adalah kalam zat Allah. Paham tidak? Nah kalau ada orang berkeyakinan bahwa kalam zat Allah makhluk, jadi rusak akidah. Tuh, makanya tidak boleh dikatakan secara global, secara mutlak dikatakan Al-Quran makhluk, nggak boleh katakan gitu. Tetapi dengan cara dirinci. Al-Quran dalam makna kalam Allah az-zati, maka dia bukan makhluk. Tapi kalau Al-Quran dalam makna al-lafzul munazzal, berupa huruf-huruf, suara, bahasa, lafaz, maka dia makhluk. Paham ini? Paham deh? Betul. Jadi harus dapat dirinci. Gak boleh diungkapkan secara global atau secara mutlak dikatakan Al-Quran makhluk, gak boleh. Tapi dengan cara dirinci. Paham itu? Nah, inilah yang dimaksud dengan perkataan Imam At-Tahawi, wala naqulu bi khalqihi. Nah, jadi yang pokok sekali untuk kita pahami terkait kalam Allah itu terbagi kepada dua bagian tersebut. Pahami dari situ itu nanti supaya tidak tidak rusak pemahamannya. Orang-orang atau golongan musyabbihah, mujassimah, musyabbihah, mereka yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya, mengatakan kitab suci Al-Quran yang kita baca tersusun dari huruf-huruf, kata mereka dalam makna kalam Allah, dalam keyakinan mereka bahwa Allah mengeluarkan huruf-huruf, suara dan bahasa seperti bacaan kita. Nauzubillah, ini jelas penyerupaan Allah dengan ciptaannya. Keyakinan rusak begitu itu. Di zaman kita sekarang keyakinan rusak seperti ini diyakini oleh orang-orang Wahabi, kelompok sesat. Banyak sekali kelompok ini kesesatannya. Mereka sekarang menamakan dirinya apa? Salafi. Nggak boleh menyebut Salafi bagi mereka. Kita sebut Wahabi. Nah, mereka menamakan diri mereka dengan Salafi. Banyak keyakinan rusak mereka, salah satunya pada bab ini. Kata mereka Al-Quran, kitab suci Al-Quran disebut kalam Allah. Kata mereka Allah mengeluarkan huruf-huruf, suara dan bahasa. Sehingga kata mereka huruf itu qadim. Huruf alif, ba, ta, sa itu qadim tanpa permulaan. Nauzubillah. Itu warisan keyakinan Ibnu Taimiyah, orang yang sangat sesat dan merusak umat Islam. Ibnu Taimiyah. Bala musibah terbesar di akhir zaman ini adalah menyebarnya paham merusak Ibnu Taimiyah. Nyebar di masyarakat, bahaya, mengerikan. Karena mereka datang kepada masyarakat awam mengatakan kami Ahlus Sunnah. Nauzubillah. Nah, jadi rusak keyakinan orang yang mengatakan bahwa Allah pada sifat kalamnya sebagai huruf, suara dan bahasa. Nauzubillah, ini keyakinan rusak. Nah, Ahlus Sunnah merinci, menjelaskan bahwa penyebutan istilah kalam Allah itu mengandung dua makna. Kalam Allah dalam makna al-kalamul dzati, kalam zatnya Allah yang merupakan sifat baginya, yang bukan sebagai huruf, bukan suara, bukan bahasa. Yang kedua, kalam Allah dalam makna al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan yang merupakan ungkapan dari kalam zat Allah.
ungkapan dari kalam zat Allah. Nah, ungkapan-ungkapan ini seperti yang kita baca bukan buatan Rasulullah, bukan buatan Jibril, tetapi tertulis demikian adanya di Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkanlah sampai kepada Rasulullah. Insyaallah kita rinci lagi terkait itu, karena ke bawahnya ada nanti bahasan terkait itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin